Di ujung barat Pulau Jawa, pernah berdiri sebuah kekuatan yang menguasai laut dan menggetarkan dunia. Kisah ini adalah tentang Banten, dari sebuah pelabuhan sunyi hingga menjadi kesultanan besar yang disegani. Jauh sebelum nama Banten dikenal dunia, wilayah ini merupakan bagian penting dari kerajaan Sunda Pajajaran. Di sini ada sebuah pelabuhan bernama Banten Girang. Meski kecil, pelabuhan ini adalah jantung perdagangan rempah yang sangat berharga, yaitu lada. Dari hutan-hutan lebat di sekitarnya, lada dikumpulkan dan menjadi magnet yang menarik para pedagang dari berbagai penjuru. Aroma lada yang khas menarik dunia untuk datang ke Banten. Para pedagang dari Arab, Gujarat, hingga Tiongkok mulai berdatangan. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan seperti sutra dan keramik, tetapi juga membawa budaya baru. Dan yang terpenting, sebuah keyakinan baru, Islam masuk ke Banten secara perlahan, dibawa oleh para pedagang yang berinteraksi dengan damai. Mereka salat di tepi pelabuhan, dan ajaran mereka diterima dengan tangan terbuka tanpa paksaan. Perubahan besar terjadi ketika dakwah Wali Songo, 9 wali penyebar Islam di Jawa, akhirnya menjangkau Banten. Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo, melihat potensi besar di wilayah ini. Beliau kemudian menugaskan putranya, Maulana Hasanuddin, untuk memimpin masyarakat dan menyebarkan ajaran Islam lebih luas lagi. Di bawah kepemimpinan Maulana Hasanuddin, pada abad ke-16 Kesultanan Banten resmi didirikan. Islam bukan lagi sekadar agama pribadi, tetapi telah menjadi fondasi dan kekuatan pemersatu bagi sebuah negara baru. Dalam waktu yang sangat singkat, Banten berubah menjadi pelabuhan internasional yang super sibuk. Lada Banten menjadi komoditas paling dicari di pasar dunia, bahkan memicu persaingan sengit di antara bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda. Pelabuhan Banten penuh dengan kapal-kapal dari berbagai negara, pasarnya ramai oleh pedagang dari seluruh dunia. Pada masa ini, Banten bukan lagi sekadar pelabuhan kecil, melainkan sebuah kekuatan maritim yang berdiri sejajar dengan karajan-karajan besar di dunia. Puncak kejayaan Banten lahir dari seorang pemimpin visioner, Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau bukan hanya seorang penguasa, tapi juga seorang pembangun. Sultan Ageng membangun sistem irigasi canggih untuk memajukan pertanian, memperkuat armada laut untuk melindungi jalur perdagangan, dan membangun istana megah sebagai simbol kedaulatan. Ia dengan tegas menolak segala bentuk penjajahan dan monopoli dagang, berjuang keras untuk menjaga kedaulatan dan kemakmuran rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Banten mencapai zaman keemasannya. Namun, kekuatan asing tak selalu datang dengan meriam dan senjata. Terkadang, mereka datang melalui perpecahan. Foch, kongsi dagang Belanda, melihat Banten sebagai ancaman besar. Mereka pun menjalankan politik adu domba yang licik, memicu konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri, Sultan Haji. Perpecahan ini menjadi awal dari akhir. Foch berhasil memecah belah Banten dari dalam. Kesultanan yang pernah begitu perkasa itu perlahan-lahan melemah, kehilangan kedaulatannya, dan akhirnya jatuh ke dalam cengkeraman kolonial. Meski kekuasaan politiknya telah runtuh, Ru Banten tidak pernah benar-benar padam. Warisannya tetap hidup hingga hari ini. Kita bisa melihatnya pada kemegahan Masjid Agung Banten yang ikonik, menaranya yang menjulang seakan mengawasi lautan, dan di makam para sultan yang telah berjuang untuk tanah ini. Dalam kumandang azan, dalam tradisi budaya, dan dalam setiap lembar catatan sejarah, Banten tidak pernah hilang. Ia adalah bukti bahwa sebuah bangsa besar akan selalu hidup dalam ingatan dan semangat para penerusnya. Inilah sejarah Banten, sebuah kisah tentang kejayaan, perjuangan, dan warisan yang abadi. Jika kisah ini berharga untukmu, jangan lupa bagikan video ini, tinggalkan like, dan beritahu kami pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.